dia langsung tak. Iya, pokoknya habis mari langsung pakai. Hai. Cuma mape. Lagu Marsis, sebelum lonceng sesudah, sesudah sebelum sesudah kita buka dulu baru Mars tuh. harus marsnya lagu ini malah bab Gak ada tuh. ada semua Gak ada. Mars dulu. Terus. Itu PK tuh kasasi, permohonan kasasi. hanya mesti ada mesti siapa Lalu kita masuk. Tuh masuk dulu. Tuh masuk dulu. Ini tuh mau sapa-sapa ada orang ini. Maka masuk dulu supaya kamu mau sapa. MC buka dulu. MC buka sapa dulu baru. Tanpa yang terhormat.
57 tahun bukan sekedar sebuah angka ataupun meriahnya sebuah selebrasi dan perayaan. Tetapi sesungguhnya esensinya adalah bagaimana kita memaknai dan melakukan apa yang menjadi tugas dan peran kita sebagai perempuan Gereja Protestan Maluku. Di bawah sorotan tema Terpujilah Perempuan GPM yang Arif, saya menyambut kita semua di tempat ini untuk mengikuti momentum spesial 57 tahun Perempuan Gereja Protestan Maluku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya malam ini. Dan tentu saja kehadiran kita di saat ini tak lupa karena kita semua adalah orang-orang yang spesial yang dihadirkan Tuhan dalam melakukan tugas dan panggilan kita. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa setiap orang spesial yang hadir pada momen 57 tahun Perempuan GPM. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Penatua Eki Sinai. Berikutnya, untuk yang spesial berikut ini saya harus perlu menyapa satu persatu. Berikan tepuk tangan untuk Pendeta Imel Ulorlo. Kita juga harus perlu memberikan aplaus yang paling meriah nantinya untuk pelayan firman Ibu Pendeta Imel Huwae. Ketua Subkomisi Kemitraan Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Penatua Rudi Lalapari. Tak lupa pula kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Kemitraan Jemaat Ibu Vera Latuni Nunemete. Dan sekali lagi, marilah kita berikan tepuk tangan untuk perempuan Pniel dan laki-laki Pniel. Thank you so much untuk kehadirannya malam ini. Luar biasa untuk kehadirannya Bapak Ibu semuanya di spesial 57 tahun Perempuan GPM. Tak perlu waktu yang lama. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan bersama Mars Perempuan GPM. Persekutuan sumber daya insani, pelayanan perempuan
dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan ikuti bersama ibadah HUT ke-57 Perempuan GPM. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ibadah 57 tahun Perempuan GPM. Liturgos dipersilakan. Tom. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di malam ini. Sebagai lagu pembuka kita menyanyi bersama PKJ 120 bait pertama hingga yang ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Khotbah dan salam. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Segala puji dan hormat hanya bagi Allah. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damainya menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur atas kearifan yang Tuhan anugerahkan bagi perempuan. Bersyukurlah bagi Tuhan Allah kita, biarlah puji-pujian kepadanya tetap di mulut kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya
termasuk bagi wadah pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku hingga usianya yang ke-57. Segala puji syukur dan hormat hanya kepada Tuhan, sumber kehidupan. Ucapan syukur di usia yang ke-57 tahun wadah pelayanan perempuan GPM ini terarah untuk memuji Tuhan yang menganugerahkan kearifan bagi kaum perempuan. Ya, olehnya perempuan GPM telah membangun daya resiliensi untuk terus bertumbuh dan berbuah. Maka teruslah berbuah menjadi perempuan yang takut Tuhan, seperti kata Amsal, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi perempuan yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sebab kami menaruh pengharapan hanya kepada Allah, agar kami cakap membangun kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Setiap usaha dan komitmen yang lahir dari hati untuk menjadi lebih arif dan bermakna, berkenan didengarkan Tuhan. Marilah kita memuji dan mengagungkan Tuhan Allah, sumber kearifan atas rahmat-Nya bagi 57 tahun wadah pelayanan perempuan Gereja Protestan Maluku. Kami mempersilahkan paduan suara sektor bakung untuk mengkidungkan pujian, kemudian diikuti oleh sektor teratai.
Terbalas kasih
Perluanku Tuhan cukupkan selalu. Ku percaya Dia selalu ada bagiku. Engkau Tuhan, Gembala yang setia. Terpujilah namamu selamanya. Walau gelap jalan tak kau biarkan, kau beri sinar agar jalanku terang. Tuhan, ku berserah kepadamu, segala yang ku miliki ku persembahkan untukmu. Tuhan, aku percaya indah rencanamu, jadilah kehendakmu bagiku. Jadilah kehendakmu bagiku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita menggendungkan pujian bersama. Kita menyanyi dari PKJ 149 bait 1, 2, dan 3. Bait pertama dinyanyikan oleh perempuan, bait kedua oleh laki-laki, dan bait ketiga semuanya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kidung pujian dari vokal grup Deborah, kemudian diikuti puisi dari Ibu Mary Tomasoa.
hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, adil dan benar jalan-Mu yang Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan imanku berkata ku percaya. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak ada yang melebihi, tak ada yang menandingi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Tak ada yang melebihi, tak ada yang menandingi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Hanya Engkau, Tuhan dan Allahku. Tuhan dan Allahku. Bersama menjadi terang. Seorang ibu mengatakan, "Kami adalah ibu, tangan kasih yang membelai lembut, penabur benih iman dalam senyap yang bersahut, mengajar anak perempuan menjadi pengasih, mengasuh anak bijaksana. Dalam doa yang tak henti,
dan dalam peluh yang tersembunyi, kami melayani, mendidik, membentuk generasi berseri. Seorang bapak mengatakan, kami adalah bapak, penopang langkah yang teguh, menjadi bahu yang kokoh saat badai datang menggeru. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bersama ibu, kami berjalan seiring visi, membangun rumah, pondasi kasih sejati. Selanjutnya ibu katakan, kami menjangkau dunia bukan karena kuat kami, tapi anugerahnya memampukan setiap hari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam lingkup rumah dan pelayanan mulia, kami percaya Tuhan menyertai langkah setia. Bapak katakan, tak bisa berdiri sendiri membentuk hati anak-anak. Perlu kasih ibu, perlu suara bapak yang bijak. Mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kesehatian adalah mahkota rumah tangga, tempat di mana iman dan kasih bekerja sama. Ibu selanjutnya mengatakan, kami ingin menanam takut akan Tuhan dalam jiwa muda, agar mereka teguh berdiri saat dunia menggoda. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mereka adalah pahlawan iman di masa depan, yang lahir dari rumah penuh pujian dan pengampunan. Bapak, kami berdiri bersama, bukan bersaing tapi bersatu, membangun keluarga, gereja, dan bangsa yang maju. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dalam cinta kasih Kristus yang menjadi dasar. Kami melangkah menjangkau dunia dengan sabar. Inilah syukur kami di hari yang diberkati, hari ulang tahun pelayanan wanita Gereja Protestan Maluku yang ke-57, kasih yang abadi. Dengan iman, pengharapan dan kasih yang tak usai. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar ialah kasih. Kami melayani bersama sampai akhir nanti surga menyambut damai. Umat yang mengaku dosa dan bertobat.
Tak kurang nasihat dan peringatan kita, Amsal tentang perempuan jalang yang bibirnya menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Seakan mengingatkan kita untuk menjaga sikap dan perkataan kita. Marilah dengan penuh kesadaran kita mengakui jika sering pula pertengkaran, fitnah, kebohongan, dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat telah kita lakukan, bahkan mungkin pula terjadi pada wadah pelayanan perempuan tempat kita bersekutu. Semuanya hanya karena hikmat dan kearifan telah menjauh dari diri kita. Kita menyanyi bersama nyanyian GPM 51 baitnya yang pertama. Tuhan kau tahu. Dalam Alkitab, kita mendapati banyak contoh tentang para perempuan yang bertindak arif dan bijaksana. Ingatkah kita pada Ester, perempuan berani yang berusaha agar bangsanya selamat dan hidup dalam damai meski nyawa taruhannya? Ingatkah kita pada Hana yang lebih memilih datang dan berseru kepada Tuhan daripada bertengkar dengan Penina yang selalu menyakiti hatinya? Ingatkah kita pula pada sosok Abigail yang dengan arif melakukan apa yang harus dilakukannya, mengatur strategi dan membawa apa yang dibutuhkan, sehingga ia berhasil menyelamatkan hidupnya dan hidup orang hambanya dari murka Raja Daud? Itu pertanda bahwa kasih Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang arif dan senantiasa mengerjakan kebaikan, melayani dan mengikuti kehendak Tuhan dengan hati yang tulus. Menyadari kelemahan dan dosa kita, maka sepatutnya mari kita bertobat dan berubah demi kasih Tuhan kepada kita. Kita menyanyi bersama nyanyian GPM 260. Bernyanyi pujilah Tuhan. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobatlah dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Perempuan yang hidup dengan arif, jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, anugerah pengampunan dari Allah
memberi kita alasan untuk menjalani hidup dengan semakin arif. Sebab kearifan adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada Tuhan sumber hikmat. Keelokan paras dapat menipu dan kecantikan akan hilang. Tetapi perempuan yang takut akan Tuhan sungguh terpuji. Lakukanlah itu dengan mengingat firman Tuhan. Banyak perempuan melakukan hal-hal yang baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Amsal 31 ayat yang ke-29. Jadi jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang 10. Kita kudungkan pujian bersama PKJ 131 bait 1 dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Kami persilahkan paduan suara sektor Dahlia untuk mengkidungkan pujiannya.
persekutuan perempuan yang bersyukur. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami sungguh ada dan mensyukuri kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga Engkau melayakkan kami ada dalam kebaktian di saat ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu di saat ini. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dalam kitab Pertama Samuel pasal 25, ayatnya yang ke-32 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Daud, Nabal dan Abigail. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebajikanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Iya, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beta sapa sekali lah, shalom. Iya, hari ini kita diperkenankan Tuhan lagi untuk ada dan mensyukuri ulang tahun Wadah Pelayanan Perempuan GPM yang ke-57. Yang pastinya namanya ulang tahun berarti katong bersyukur. Namanya ulang tahun berarti katong ada dan boleh menyampaikan for Tuhan dan banyak terima kasih Tuhan baik. Tuhan boleh menyertai, memampukan katong perempuan-perempuan GPM untuk ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tetapi beta juga mau bilang for katong semua bukan hanya sebatas mengucap syukur di hari ulang tahun atau momen yang begitu indah ini. Tetapi ketika kita bersyukur, momen ini juga kita pergunakan untuk bagaimana katong mengevaluasi diri. Supaya ada perubahan-perubahan yang akan katong bikin dari ulang tahun di usia yang sekian, nanti berikut di usia yang berikut lagi, ada sesuatu yang lebih baik lagi yang katong akan nyatakan. 57 tahun, itu sesuatu yang muda lagi. 57 tahun tinggal 3 lagi, 60. Itu tua sekali. Lalu kalau katong masih ada dengan keberadaan yang seperti biasa, tidak ada perubahan, berarti untuk apa katong mensyukuri itu? Karena bersyukur bukan hanya bilang dangke banyak, tapi ada sesuatu yang boleh katong lakukan dan buat sebagai ucapan terima kasih for Tuhan. Dalam pembacaan yang tadi katong baca sama-sama 1 Samuel 25 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35 ini, di sini menceritakan bagaimana seorang peran seorang perempuan yang namanya Abigail. Ada kasih yang nama Abigail di antara katong ini? Ada? Ya, berarti kalau ada baguslah. Beta lah cuma nyasal yang nama Abigail juga. Barang ketika dalam cerita ini katong bisa melihat bagaimana Abigail dengan seluruh kepribadiannya. Kalau katong baca ayat-ayat sebelumnya, di situ ada terjadi konflik antara Nabal ini Abigail pun suami. Nabal ada dan terjadi konflik antara Nabal dan Daud. Nabal ini Abigail punya suami dan Nabal adalah seorang yang kaya. Dia
berasal dari Karmel, dia kaya, tapi dia pun watak itu paling kasar. Dia kaya, tapi dia juga taruh diri lagi. Kenapa? Karena ketika Daud dengan orang-orang bersama-sama dengan Daud ada dan memohon bantuan dari dia untuk memberikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan daripada Abigail, daripada Nabal, sio kasiang. Nabal saya kasih apa-apa for Daud lagi. Jadi ketika Daud dengan teman-temannya, Daud dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengannya, ada dan memohon bantuan, meminta sesuatu dari Nabal, Daud bilang, dompi di Nabal, lalu bilang ada apa di situ kasih katong sedikit jua. Sampai lalu bilang ini Daud pun utusan. Sampai Nabal bilang apa, barang Daud itu siapa? Beta sen tahu Daud itu yang mana. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya cerita seperti itu. Utusan pulang bilang for Daud. Nabal bilang dia mau kasih apa yang menjadi permintaan. Bahkan dia bilang barang Daud itu siapa. Daud dengar itu juga Daud mau terima. Daud dengar itu Daud mau ambil baik dan dia punya rencana. Mau datang dan mau bunuh Nabal. Peristiwa di mana keinginan untuk membunuh Nabal, ada utusan bilang per Abigail, do mau bunuh saya laki. Nabal, karena ketika utusan Daud minta sesuatu daripada Nabal, Nabal saya mau kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Abigail lah, dia penyelamat saat konflik itu. Abigail datang ke Daud. Dia bawa apa yang menjadi permintaan daripada Daud. Lalu dia pun minta maaf atas nama suaminya. Dia bilang untuk Daud, dia minta maaf atas apa yang dilakukan oleh Nabal suaminya. Abigail dia perempuan yang cantik. Abigail dia punya paras yang begitu cantik. Tapi bukan cantik dia juga cerdas lagi. Bukan cantik tapi dia juga mampu menghadirkan damai. Dia bukan cantik tapi dia punya karakter, dia punya etikanya. Ketika ada dan boleh menangani persoalan konflik yang terjadi antara dia punya suami dengan Daud, itu terlihat. Dari apa yang dia lakukan supaya jangan terjadi pembunuhan antara Daud dengan Nabal. Dia melakukan itu dengan kelemah lembutan. Dia berani datang menghadap Raja Daud walaupun dia punya kuasa. Tapi Nabal tahu, Abigail tahu bahwa dia juga punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. Untuk itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kearifan yang dianugerahkan Tuhan kepada Abigail, dia telah melakukan peran profetiknya. Dia berani menyuarakan kebenaran. Dia ada dan bisa menyelesaikan kekerasan yang akan terjadi antara Daud dan Nabal suaminya. Lalu tadi ketika awalnya beta bilang momen ini bukan hanya bersyukur tapi ada perubahan, ada evaluasi diri. Berarti beta dan Bapak Ibu saudara juga pasti ketong ingin sama seperti Abigail. Beta bilang bahwa ketong semua boleh cantik, silakan saja. Beta bilang bahwa ketong semua boleh punya ini dan punya itu dan bisa pakai ini dan itu bisa saja. Tapi apa yang dimiliki Abigail selain cantik, dia arif, dia bijaksana, dia berani, biarlah itu juga akan ada di ketong pun diri. Jadi bukan hanya sebatas apa yang ketong bisa tampilkan saja dari luar, tapi mari ketong belajar contoh daripada Abigail. Dia yang mampu menangani sebuah konflik dan pada akhirnya ada damai. Daud jadi bunuh Nabal karena peran daripada Abigail. Daud bilang puji Tuhan, Tuhan utus seorang perempuan yang begitu arif, yang begitu bijaksana untuk bisa menyelesaikan konflik antara suaminya dan Daud. Untuk itu tema HUT ke-57, terpujilah perempuan GPM yang arif,
Itu berarti bahwa ulang tahun ke-57 ini juga mendambakan bagaimana ketong perempuan-perempuan GPM bisa arif, bisa melakukan segala sesuatu dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan, dalam menyelesaikan segala kekerasan, dalam menyelesaikan segala pergumulan dan persoalan yang ketong hadapi. Bukan saja ketong perempuan dan perempuan, tapi ketika ketong dengan suami, ketika ketong dengan anak-anak. Dan beta kasih ingat, perempuan sehebat apapun, sepintar apapun, dia harus berhikmat. Perempuan sehebat apapun dan sepintar apapun, dia harus menyelesaikan persoalan itu dengan bijaksana dan arif. Dia harus berhikmat ketika menyelesaikan kekerasan atau persoalan dan konflik yang terjadi di sepanjang perjalanan ketumpung hidup. Kalau bicara tentang konflik ya ketong Suparna. Mau kecil kah, mau besar kah, ketong dengan ketong pun suami, ketong dengan ketong pun saudara, ketong dengan ketong, tetap saja ada konflik. Tapi yang menjadi persoalan apakah ketong perempuan-perempuan GPM, bapak ibu-ibu dan beta ini bisa mampu seperti Abigail yang ada dan bisa membawa damai. Menjadi penengah, pembawa damai supaya konflik itu selesai. Bisa kasih. Kadang-kala ketong saya mampu untuk bisa melakukan itu. Kadang-kala ketong merasa bahwa ketika ketong mau menyampaikan sesuatu supaya akan aman-aman ketong lialai, itu siapa? Kadang-kala ketong mau menyampaikan segala sesuatu supaya konflik itu akan selesai dan bisa menjadi perempuan yang bijaksana dan arif dalam menyelesaikan persoalan. Kadang-kala ketong bilang ketong saya mampu. Padahal ketong bisa. Di sini momen ulang tahun ke-57 kita belajar dan mau ada transformasi dalam ketong pun diri. Untuk bagaimana ada dan bisa menyelesaikan segala sesuatu supaya semua akan baik-baik saja. Jadi jembatan perdamaian, jadi perempuan yang penuh dengan kelemah lembutan. Ketong perempuan-perempuan yang hebat ini jangan terlalu kasar lagi. Kadang-kadang juga ketong kasar ketika berbicara dengan ketong pun suami. Betul kasih ibu-ibu? Saya enggak, saya pernah. Betul, kadang-kadang ketong pun kasar dan lemah lembut ini akan pakai tanggal lagi. Kalau tanggal muda, saya minta kopi juga tetap ketong bikin. Aduh lemah lembut sekali, mau pakai baju apa? Datang tanggal belasan lain, itu saya bikin sendiri juga, beta ada bikin lain. Ketumpung kelemah lembutan itu, ketika menyelesaikan masalah dengan suami dan anak-anak, kadang-kadang ketong yang bijaksana, yang cerdas, yang ada kearifan dalam ketumpun diri. Belajar dari Abigail, Daud dia raja, Abigail saya pikir bahwa dia berkuasa sebagai seorang raja. Tapi dia tahu dia pun tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan persoalan antara suaminya dengan Daud. Katong lai, mari. Jangan pernah bilang yang bisa menyelesaikan masalah tuh cuma nanti pendeta. Nanti ketong pun pendamping, nanti ketong pun majelis. Katong ini perempuan-perempuan hebat. Perempuan-perempuan GPM yang usia 57 tahun ini. Mari. Katong mampu menghadirkan damai. Dan menjadi berkat di tengah-tengah ketumpung hidup. Lalu ketong ada dan selalu menyerahkan ketumpung hidup kepada Tuhan. Dan senantiasa bajalang deng bawa ketumpung hidup ini baik-baik. Sebagai istri yang doa, sebagai penolong yang selalu ada. Untuk bisa menjadi berkat per suami dan anak-anak. Jadi dimanapun ketong berada dalam persekutuan wadah perempuan. Mari ketong lakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Dengan penuh kearifan supaya semua juga akan berjalan baik-baik. Karena menyelesaikan segala sesuatu, konflik, untuk bisa menghadirkan damai. Saya bilang bahwa dia mesti S1. Saya bilang bahwa dia mesti kerja kantor di sini dan di sini. Tapi ketika ketong ada meminta hikmat dan berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah perempuan-perempuan hebat GPM bisa menunjukkan bagaimana apa yang menjadi tujuan ketong hidup untuk senantiasa mewartakan kebenaran dimanapun ketong berada. Biarlah ketong menjadi Abigail masa kini di usia 57
tahun ini, tunjukkanlah bahwa Abigail di Jemaat Peniel Bentas ini akan senantiasa ada dan selalu berproses dengan tetap ada, bukan hanya ketika dipuji, secantiknya, tapi mari ketong juga dipuji, karena ketong mampu menjadi penengah, mampu menghadirkan damai, hidup dalam kelemah lembutan, menjadi perempuan yang arif dan bijaksana. Itu yang lebih baik dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin. Kita jemput jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, paduan suara sektor kenanga berturut-turut dan paduan suara perempuan jemaat. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus
Jemaat yang diberkati Tuhan, ketong ada dalam persembahan syukur di malam hari ini. Saudara-saudari, marilah kita membawa persembahan di hari ulang tahun Wadah Pelayanan Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-57 tahun. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita hikmat dan berkat-Nya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke hadapan Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke hadapan Tuhan, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, Tuhan sambut dari syukurmu. Ayo bawa persembahan kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahan kepada Tuhan, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Ketika kami semua diperkenankan lagi ada dalam kebaktian syukur ulang tahun Wadah Pelayanan Perempuan Gereja Protestan Maluku yang ke-57 tahun. Kami bersyukur kami sudah membawa akan persembahan syukur-syukur kami yang kami bawa dari kehidupan rumah tangga bahkan pribadi-pribadi kami. Kiranya Tuhan terima, berkati dan kuduskan akan semua persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Diberikan kesempatan paduan suara sektor Mawar Saron, Wadah Perempuan sektor Mawar Saron membawakan lagu pujiannya.
sembah Kau Tuhan. Ajarlah aku firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil yang memberi seberkas sinar, agar selalu menerangi kehidupan ini. Sembah Kau Tuhan. Ajarlah aku firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil yang memberi seberkas sinar, agar selalu menerangi kehidupan ini. Jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti, oh Tuhan. Jadikan aku lilin kecil yang memberi seberkas sinar, agar selalu menerangi kehidupan ini. Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan.
Kami percaya sungguh Engkau ada bersama-sama dengan kami di saat ini, bahkan Engkau juga mendengar apa yang kami minta di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami boleh berjumpa dalam satu persekutuan di rumah-Mu ini. Kami sama-sama ada dalam kebaktian. Syukur hari ulang tahun ke-57 Wadah Pelayanan Perempuan GPM. Tuhan, biarlah dalam ungkapan syukur kami ini, kami ada dan mau menjadi perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang mampu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami bisa seperti Abigail yang bisa ada dan menghadirkan damai sebagai penengah perdamaian, sebagai perempuan yang arif, perempuan yang bijaksana, perempuan yang cerdas. Biarlah semua yang boleh kami dengar tentang apa yang boleh apa yang tertera dalam firman-Mu dengan perjalanan kehidupan Abigail, biarlah kami juga mampu untuk bisa seperti Abigail dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun itu bentuk-bentuk persoalan, apapun itu bentuk-bentuk konflik yang ada dan diperhadapkan, kami pun memohon kepadamu, mampukan kami untuk bisa menyelesaikan, mampukan kami untuk bisa melakukan semuanya. Dengan semua yang boleh kami lakukan, kami tetap bermohon, jangan tinggalkan kami ya Bapa, karena kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami. Kami ada dengan ungkapan syukur kami 57 tahun usia Wadah Pelayanan Perempuan GPM. Biarlah kami semakin diberkati, kami ada dalam perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Kami ada dan siap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dalam keluarga sebagai istri tiang doa, mama bagi kehidupan anak-anak. Kami ada dengan aktivitas kami masing-masing. Engkau mampukan kami untuk melakukan itu semua. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan Allah, dan sempurnakan syukur-syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu, karena Engkau baik bagi kami di sepanjang perjalanan Wadah Pelayanan Perempuan. Ya Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi kami semua yang hadir di saat ini, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan kenal kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan juga tahu kelebihan-kelebihan yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami semua saling menopang, kami semua saling mendoakan, kami semua ada dan bisa bersama-sama melihat apa yang Tuhan mau bagi hidup dan kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan GPM. Ya Tuhan ya Allah kami, kalau di antara kami ada yang mempunyai persoalan dan pergumulan-pergumulan keluarga, ada punya pergumulan-pergumulan masa depan anak-anak kami, ya Tuhan Engkau kiranya dengan cara-Mu Engkau menyelesaikan semuanya ya Tuhan Allah, sehingga kami boleh ada dan boleh melihat akan kuasa dan campur tangan Tuhan, dan kami boleh merasakan sukacita tersendiri ketika Engkau boleh ada dan menjawab apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Jadikanlah kami istri-istri yang hebat, jadikanlah kami mama-mama yang hebat, jadikanlah kami perempuan-perempuan GPM yang mampu menabur kasih dimanapun kami berada. Dalam tanggung jawab kami, dalam persekutuan ini, kami sebagai pengurus di dalam wadah di sektor kami masing-masing, biarlah Engkau juga mampukan kami untuk bisa melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Dan kami juga ada bersama-sama dengan semua anggota sektor kami masing-masing. Biarlah satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Kami tetap bergandeng tangan memuliakan nama-Mu lewat tugas dan tanggung jawab kami. Dan lewat persekutuan yang selalu kami ada dan bangun itu, kami juga mampu menyatakan kasih. Dan kami juga ada dan bisa seperti Abigail yang selalu ada menjadi pendamai di setiap perjalanan tugas pelayanan kami, apapun itu tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi Ketua Subseksi Kemitraan Bapak Penatua Rudi Lapari, Ketua Komisi Kemitraan Ibu Vera Latuni, dan juga pengurus Kemitraan Jemaat. Diberkatilah kehidupan Bapak Ibu Basudara yang boleh menerima tanggung jawab ini. Mereka tidak mampu kalau tanpa Tuhan,
dan dengan sukacita mereka melakukan tugas pelayanan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan untuk pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi program-program ke depan, biarlah rancangan damai sejahtera mewarnai setiap program mereka. Dan setiap program yang akan mereka lakukan bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang telah terlibat memuji Tuhan lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan. Apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami sampaikan, Tuhan memberkati itu semua. Dan kami tetap siap ada dengan pelayanan kami, dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Dan dengan semua kidung-kidung pujian, puisi, apa yang telah kami lakukan di malam ini, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, tingkat sinode klasis jemaat, semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani pekerjaan-Mu. Biarlah kami diberkati, dimampukan untuk membangun gereja ini ya Tuhan Allah. Kami semua ada dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati melayani pekerjaan-Mu. Dan kami juga tetap ada menjadi berkat dimanapun kami berada. Begitu juga bagi jemaat-Mu ini, Jemaat Niel Bentas, Bapak Ketua Majelis Jemaat, Bapak Anis Rehata, dan juga kami para majelis, kami tetap ada dan bergandeng tangan untuk melihat apa yang harus kami lakukan ke depan. Biarlah Tuhan tetap dampingi kami dan kami siap untuk melayani pekerjaan-Mu di ladang yang telah Engkau berikan bagi kami, bersama dengan semua pengurus-pengurus dan juga panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini. Inilah kami Tuhan, dengan doa dan syukur kami, sempurnakan syukur kami ya Bapa. Terimalah syukur kami ya Tuhan. Dan pada akhir doa syafaat ini kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebaktian akan segera usai, tapi ibadah yang sesungguhnya tidak pernah berakhir. Maka hai kaum perempuan, bersaksilah dalam hidup sehari-hari, tetaplah menjadi bijaksana, serta berani berkata dan bertindak dengan benar. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan memampukan dan menolong kita semua dengan janji penyertaannya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita kidungkan pujian PKJ 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah syukur wadah perempuan GPM boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom. Prosesi jabatan tangan dilaksanakan. Sesudah itu masing-masing tetap di tempat duduknya. Kita lanjutkan acara 57 tahun perempuan GPM. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang masih tetap setia hingga saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan oleh Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat.